Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah bisa memperkenankan kita teman-teman sekalian untuk menonton video ini, dan untuk kami semua kelompok 1 untuk melakukan presentasi mengenai pengertian dan perbedaan dari iklim entrepreneurship. Kepada dosen pengampu yang saya hormati juga, kepada rekan-rekan sekalian yang sedang menonton, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk hari ini. Oke, pertama-tama izinkan saya dan teman-teman dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Ada Iman Sultan Arifin yang berlaku sebagai penyusun materi. Terus ada Zulfikar Taufik Ismail sebagai yang mendesain PowerPoint serta video ini. Dan saya, Riansi Asbab Pratama, yang hari ini akan memaparkan dan membawakan presentasi atau istilahnya menjadi host untuk video kali ini. Oke, mari kita mulai sebuah presentasi dengan tema pengertian, perbedaan, dan iklim intrapreneurship. Oke, kita masuk ke part yang pertama, pengertian dan manfaat dari intrapreneurship. Oke. Pengertian dan manfaat dari intrapreneurship itu sendiri, yakni pengertiannya adalah seorang yang memiliki mentalitas pengusaha yang berada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Lebih gampangnya, entrepreneur adalah karyawan perusahaan yang memiliki kemampuan berpikir serta bertindak layaknya seorang pengusaha. Biasanya karakter yang dimiliki entrepreneur adalah kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan problem solving yang baik. Seperti yang sudah kita ketahui, di kemarin kita setelah membahas mengenai wirausaha dan lain sebagainya. Ini salah satu segmennya adalah intrapreneur. Intrapreneur sendiri adalah seseorang yang memiliki mentalitas pengusaha, namun dia itu terkait dan terikat pada suatu perusahaan. Dan ada beberapa hal yang hal-hal baik dalam karakternya, seperti inovatif, memiliki kemampuan problem solving yang baik. Mari kita lanjutkan dengan penjelasannya. Hal ini jelas akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, terutama dalam menciptakan berbagai hal baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Contohnya seperti peluncuran produk baru akan sangat membantu apabila salah satu dari sekian anggota organisasi atau pegawainya itu punya jiwa entrepreneurship, sehingga seorang entrepreneur tuh tidak membutuhkan modal dalam menjalankan idenya, karena dia termasuk dalam suatu perusahaan, yaitu perusahaan yang tentu saja memiliki modal usaha tanpa harus merogoh kocek pribadi. Jadi, entrepreneurship adalah sebuah sistem yang diterapkan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk berkembang dan menghasilkan inovasi sesuai ide yang dimiliki. Dengan adanya sistem ini, pasti akan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan berupa inovasi dan juga karyawan yang mendapatkan keuntungan dari skill yang dia miliki semakin berkembang. Entrepreneurship ini jadi sebuah kesempatan untuk mengembangkan skill juga, terutama karena seseorang akan melatih kreativitas serta kemampuannya dalam berinovasi untuk memecahkan untuk problem solving di perusahaan. Selanjutnya, nah, setelah kita menuju pengertian, mari kita menuju berikut manfaat intrapreneurship. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan. Entrepreneurship membantu memfasilitasi inovasi yang dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan perusahaan. Seperti yang tadi saya bilang, meningkatkan inovasi, dan inovasi itu akan mengacu pada meningkatnya pendapatan dan pertumbuhan sebuah perusahaan dalam hal yang positif. Selanjutnya adalah membantu memfasilitasi inovasi
Nah, membantu memfasilitasi inovasi sendiri itu terkait terhadap intrapreneurship, membantu perusahaan untuk terus berinovasi dengan ide-ide dan gagasan-gagasan dari karyawan. Yang namanya sebuah perusahaan tidak hanya seorang bos saja yang punya kendali atas hak kreativitas. Anggotanya sendiri pun berhak mempunyai pendapat dan berhak mempunyai kesempatan untuk memiliki kemungkinan kesempatan untuk berinovasi lewat gagasan-gagasannya. Yang selanjutnya nomor 3 adalah meningkatkan moral dan produktivitas. Karyawan yang diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan mengimplementasikan ide akan lebih memiliki motivasi yang produktif gitu. Ya, karena dia punya sebuah project yang hasil dari gagasan dia sendiri, tentu saja itu akan menjadi motivasi lebih untuk jadi seseorang yang lebih produktif dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, menghemat biaya. Strategi entrepreneurship lebih hemat biaya dibandingkan pengembangan produk dari luar perusahaan. Tentu saja karena ya orang-orang yang aktif dalam inovator ini ya orang-orang yang menjadi karyawan itu sendiri juga. Selanjutnya adalah meningkatkan hubungan dengan karyawan. Entrepreneurship memungkinkan manajemen perusahaan untuk meningkatkan kekuatan hubungan dengan karyawan. Saja karena adanya sebuah proyek yang digarap bersama menjadikan hubungan karyawan dan anggota manajemennya jadi lebih solid lagi. Yang selanjutnya adalah membangun budaya perusahaan. Entrepreneurship membantu membangun budaya perusahaan yang lebih kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Tentu saja dengan project yaitu sebuah entrepreneurship akan seiring berjalannya waktu akan mengeluarkan hal-hal berupa kreativitas, inovasi, dan berpikir kritis. Nextnya adalah meningkatkan kinerja karyawan yang diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan mengimplementasikan ide akan lebih kinerja dan berproduktif. Yang terakhirnya tentu saja adalah tentang perihal kinerja dari seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Sangat berpengaruh. Perusahaan yang menerapkan entrepreneurship akan mendapatkan manfaat yang signifikan, termasuk inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang lebih tinggi. Itulah benefitnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Di next slide sendiri ada yang namanya, sekarang kita membahas perbedaan perusahaan tradisional dan dengan entrepreneurship. Perbedaan perusahaan tradisional dan entrepreneurship adalah sebagai berikut. Yang pertama, aturan dan proses. Secara aturan dan proses sendiri, perusahaan tradisional memiliki aturan yang ketat dan proses yang teratur. Sementara entrepreneurship lebih fleksibel dan memerlukan kreativitas dan inovasi. Ya, perbedaan dengan perusahaan tradisional seperti biasanya yang ada bos dan karyawan dan lain sebagainya, semuanya berpusat di bos dan lain sebagainya. Sangat berbeda, terlebih terkait fleksibilitas dan kreativitas serta inovasi. Selanjutnya ada dalam perspektif kepemimpinan, perusahaan tradisional memiliki aturan yang lebih ketat, sedangkan entrepreneurship memerlukan pemimpin yang fleksibel dan mampu memberi kebebasan kreativitas. Ini perbedaan terkait aturan juga, terkait keketatan aturan, dan sedangkan entrepreneurship itu lebih harus memberikan kepada kebebasan kreativitas. Selanjutnya nomor 3 ada teamwork. Perusahaan internasional lebih berpusat pada kekerasan dan pengawasan bisa dibilang. Sedangkan entrepreneurship sendiri mendorong kerjasama dan pendekatan multidisiplin. Jadi terasa lebih universal aja gitu kalau entrepreneurship itu. Sedangkan nomor 4, lingkungan organisasi. Secara lingkungan organisasi sendiri perbedaannya adalah terkait perusahaan tradisional lebih berpusat pada hierarki dan kekuasaan, sedangkan entrepreneurship sendiri memerlukan suasana leluasa dan bebas
bebas terkendali. Sedangkan selanjutnya adalah dari segi iklim organisasinya. Kalau tadi lingkungan organisasi, ini iklim organisasinya. Perusahaan tradisional lebih berpusat pada pengawasan dan mendelegasikan kepada orang lain. Sedangkan entrepreneurship memerlukan keterlibatan langsung dan kebebasan. Selanjutnya ada resiko. Secara resiko sendiri, apa sih bedanya resiko perusahaan tradisional dan entrepreneurship? Yang pertama, perusahaan internasional sendiri lebih peduli dengan status yang dibangun, sedangkan entrepreneurship lebih moderat dan pengambilan resiko. Ya, lebih karena tadi ada poin kebebasan itu sendiri ya. Yang di sini yang bebas terkendali, ada poin kebebasan dalam berinovasi sendiri. Jadi mengambil resiko itu adalah suatu hal yang sangat wajar dalam entrepreneurship. Yang selanjutnya ada dalam aspek kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi sendiri, perusahaan tradisional lebih berpusat pada kewajiban dan aturan, sedangkan entrepreneurship memerlukan kreativitas dan inovasi bagi meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan. Secara pendekatan sendiri, perusahaan tradisional lebih terpusat pada konsep tradisional, sedangkan entrepreneurship memerlukan pendekatan multidisiplin dan inovatif. Entrepreneurship memerlukan suasana yang lebih leluasa dan bebas terkendali, serta pemimpin yang mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi bagi meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dapat menjadi peluang bagi karyawan untuk berkreasi dan membangun bakat serta memperkaya perusahaan dengan ide-ide baru dan produk-produk yang lebih baik. Itu perbedaannya. Di next slide, kita akan membahas perihal lingkungan atau iklim organisasi yang mendorong entrepreneurship. Tadi sempat disinggung tentu saja dalam perbedaannya secara iklim, sekarang akan saya lebih rincikan lagi penjelasannya. Lingkungan atau iklim organisasi yang mendorong entrepreneurship dapat diterapkan oleh perusahaan tradisional dengan beberapa karakteristik yang berbeda. Berikut adalah faktor positif yang dapat mendorong entrepreneurship. Ini faktor-faktor positifnya ada 4. Yang pertama, dinamisme peluang teknologi. Perusahaan yang mendorong teknologi baru dan inovasi dapat membangun lingkungan yang mendorong entrepreneurship. Di nomor 2 sendiri ada pertumbuhan industri. Kondisi industri yang berkembang dan berinovasi dapat menjadi faktor positif dalam mendorong entrepreneurship. Selanjutnya adalah permintaan untuk produk baru lebih tepatnya. Perusahaan yang berfokus pada pembuatan produk atau layanan baru dapat membangun lingkungan yang mendorong entrepreneurship. Karena dibutuhkannya produk baru, ya tentu saja butuh inovasi-inovasi seiring berjalannya dan berkembangnya sebuah perusahaan. Makanya entrepreneurship itu jadi sebuah kebutuhan juga. Termasuk dinamisme terkait pula dengan yang di atas, dinamisme peluang teknologi, pertumbuhan industrinya juga, dan lain sebagainya. Yang tentu saja yang keempat adalah terkait sistem terbuka. Perusahaan yang memiliki sistem yang terbuka dan memungkinkan kreativitas dan inovasi dapat membangun lingkungan yang mendorong entrepreneurship. Keterbukaan seperti tadi, bebas terkendali, itu jadi poin-poin yang ya iklim-iklim, dinamisme, pertumbuhan, permintaan, serta sistem yang terbuka. Oke, masih lanjut. 4 poin di slide pertama dan ini 4 poin lagi di slide kedua. Kendali formal pada aktivitas entrepreneurship. Perusahaan yang memiliki kendali formal yang tepat dan memungkinkan karyawan untuk mengembangkan ide dan inisiatif dapat membangun lingkungan yang mendorong entrepreneurship. Selanjutnya adalah pemindahan intensif pada lingkungan. Perusahaan memungkinkan karyawan untuk berpindah antar bagian atau divisi dapat membangun lingkungan yang mendorong entrepreneurship. Di nomor 3 sendiri adalah dukungan organisasional. Perusahaan yang memiliki dukungan organisasional yang kuat dapat membantu karyawan dalam mengembangkan ide dan inisiatif. Ini juga ya terkait dengan perbedaan dari pasar tradisional tadi ya. Terkait organisasional ini. Selanjutnya adalah nilai-nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan entrepreneurship seperti kebebasan, kreativitas, fleksibilitas dapat membangun lingkungan yang mendorong entrepreneurship. Oke, jadi kesimpulan untuk lingkungannya adalah untuk membangun suasana entrepreneurship.
Perusahaan harus menyediakan fasilitas yang membantu karyawan dalam mengembangkan ide dan inisiatif, seperti fasilitas teknologi, kemudahan dalam kerja, dan kemudahan untuk mengembangkan ide. Perusahaan juga harus memiliki komitmen yang kuat dari jajaran manajemen, dari top, upper, hingga middle management, serta membuka diskusi terbuka untuk mencari sesuatu yang baru. Ini secara definisi di sini adalah entrepreneur, karena entrepreneur sendiri an individual who creates a new business, bearing most of the risky and enjoy most of the reward. Jadi ada risiko dan keindependenan yang terbuka di sana. Oke. Jadi itu dia presentasi dari saya. Semoga bisa diterima. Presentasi bukan cuma dari saya, disusun oleh Aiman Sultan Arifin dan juga didesain oleh Zulfikar Taufik Ismail. Itu saja paparan presentasi dari saya, Rian Syahsba pertama sebagai host. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.